tengah hiruk-pikuk zaman modern, tradisi, kebudayaan, dan kuliner menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan akar budayanya. Melalui kearifan lokal, mari menjelajahi keindahan warisan budaya sambil menguatkan hati dengan doa. Dalam harmoni ini, garam selalu ada di setiap cita rasa dalam pembuatan masakan, menyempurnakan setiap sajian yang dihadirkan. Kalau zaman tahun 80 ini semua tempat petani garam. Karena apa? Karena sekarang kan sudah perubahan ekonomi. Perjalanan kali ini, saya akan mencari tahu hal menarik dari bahan yang sering kita jumpai dan gunakan. Garam Kusambo diperoleh melalui proses tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Garam ini bukan sekedar bumbu, tapi juga ciri khas yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Bali. Kita telusuri perjalanan garam Kusambo dari lautan yang luas hingga ke meja masakan. Dan saksikan bagaimana keajaiban alam ini memberikan sentuhan istimewa pada setiap hidangannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang dari Sapor Nusantara mau melihat secara langsung terkait dengan proses pembuatan garam di Kusambo. Sebelumnya sareng Bapak Siren ke? Yang atas nama Tiang Ketut Sante. Dari Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Saya pembuatan garam ini sudah 4 keturunan. 4 generasi. Pak, generasi keempatnya. Iya, saya generasi keempat. Nah itu secara pembuatannya ini lebih tradisional daripada yang lain. Yang ini yang paling disenangi oleh tamu. Karena apa? Karena ini dari pasir, disiram dulu pasirnya. Kalau sudah kering, baru diambil ukuran 1 cm. Enten tempat pasir namanya penyosoran. Nah itu kalau sudah penuh disiram dengan air yang kedua. Nah itu kekesan yang itu yang bisa dijemur. Karena apa? Karena menjemur dari batang pohon kelapa itu yang mengandung kadar yodiumnya tinggi. Dari pohon batang kelapa. Iya, dari pohon kelapa. Karena itu pohon kelapa itu banyak manfaatnya. Untuk gula aren, untuk tua, untuk arak. Yang itu yang keras saat yodiumnya, kadar yodiumnya. Ini garam ini sudah terkenal ini. Sudah terkenal sampai ke Sulawesi, Sumatera, Kalimantan itu sudah pernah dikirim garam saya. Ke Jakarta juga, ke Jepang juga sudah pernah. Kalau tamu lain kepada tamu Jepang itu minimal itu belinya bisa 2 beli. Karena apa? Karena biaya transportnya dia banyak. Nah, itu yang sangat karena inilah alat-alatnya yang disenangi, karena alat-alatnya semua dari tradisional, dari pohon kelapa ini, dari pohon kelapa ini. Apa? Karena memakai pohon kelapa itu airnya supaya tidak dingin. Ini lebih hangat daripada pakai bak itu. Boleh pakai bak tapi airnya itu dingin. Kalau boleh tahu kenapa di Kusambo ini banyak petani garam, itulah dibilang. Kalau zaman tahun 80 ini semua tempat petani garam. Karena apa? Karena sekarang kan sudah perubahan ekonomi namanya itu. Karena kalau zaman dulu itu cuma tengkulaknya dari Kusamba. Itu. Karena terkenal garam Kusamba.
Itu karena harga garamnya dulu murah, tidak seperti sekarang. Kalau dulu itu zaman tahun 87 saya juga pernah membuat garam. Kalau segini satu kukusan ini ya, paling mahal ya 2.000. Ya 2.000 rupiah. Kalau sekarang kan dah, karena manfaatnya banyak sekarang. Banyak pengolahan, banyak peminatnya. Ini banyak manfaatnya ini. Untuk pupuk juga bisa, untuk sepa juga bisa, untuk dikonsumsi juga bisa gitu. Bukannya untuk masak aja, untuk buat. Kalau dulu kan untuk masak aja. Kalau sekarang kan pakai sabun juga bisa kalau bisa mengelola. Itu. Untuk kedepannya supaya ini kan sudah kira-kira. Ekonomi kan sudah, harga sembako kan sudah naik. Saya masih menjual di 20.000. Kalau misalnya seterusnya harga sembako naik, saya bisa menaikkan harga garam. Kalau garam misalnya, kalau garam 1 kilo ini bisa 1 bulan. Itulah perbandingannya, 1 bulan harganya 20.000. Kalau misalnya sembako 1 kilo itu 1 hari dah habis. Kira-kira setelah Bapak ada yang melanjutkan lagi? Ya mudah-mudahan anak saya mau melanjutkan. Sekarang anaknya masih kerja? Masih dia dapat kerja tapi dia berhenti sekarang. Ya. Tingkat produksi perharinya berapa? Ya kalau ini kan menurut cuaca. Kalau cuacanya bagus itu dapat 30 kilo, 25 kilo itu menurut cuaca. Kalau misalnya kalau hujan-hujan dah, ini dah tidak bisa memproduksi. Kalau hujan-hujan itu harus punya stok yang banyak. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu, makin sukses. Di tepi tambak garam yang panas, Bapak Ketut Sante dan istri berkolaborasi dengan sinergi yang memukau. Mereka dengan sungguh-sungguh menjalani pekerjaan ini. Tekad dan kerjasama yang kuat menghasilkan garam-garam Kusambe yang berkualitas. Dedikasi petani garam tradisional tetap membara di tengah gempuran kemajuan zaman. Meskipun teknologi terus berkembang, petani garam tradisional tetap setia pada metode-metode warisan nenek moyang mereka. Mereka bangkit sebelum fajar menyingsing, siap untuk menyongsong lautan yang memberikan kehidupan pada mereka. Dengan tangan-tangan telanjang dan pengetahuan turun-temurun, mereka mengumpulkan air laut dan membiarkannya menguap, meninggalkan kristal garam murni sebagai bukti keuletan dan ketabahan mereka. Dedikasi mereka tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada penghargaan yang mendalam terhadap keterhubungan manusia dengan alam. Meskipun zaman terus berubah, dedikasi petani garam tradisional tetap menjadi simbol keberlanjutan, kearifan lokal, dan keindahan sederhana dalam menyelaraskan diri dengan alam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketut Sante dan istri telah mendukung proses pembuatan video ini. Semoga apa yang dikerjakan terus berkelanjutan hingga turun-temurun. Sekian video kali ini. Terima kasih. Salam Sapor Nusantara.